Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Sumatera Selatan dorong hilirisasi rempah untuk ekspor. 2 bulan solar langka, pengendara Palembang antri berjam-jam di SPBU. Selamat siang pendengar, Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Selain informasi tadi, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan siang ini, Minggu 26 Oktober 2025, yang dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Palembang. Saya Tata Edin, inilah Warta Berita selengkapnya. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendorong hilirisasi rempah-rempah lokal asal Sumsel untuk ekspor. Kekayaan rempah Sumatera Selatan dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk turunan bernilai tinggi. Melalui hilirisasi, rempah-rempah lokal tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga dikembangkan untuk sektor kesehatan hingga kecantikan. Provinsi Sumatera Selatan dikenal sebagai daerah dengan kekayaan alam yang melimpah, termasuk berbagai jenis rempah unggulan. Salah satu produk rempah tersebut turut dipamerkan dalam Festival Rempah Sumsel 2025 yang menjadi ajang promosi dan pengembangan potensi lokal. Gubernur Sumsel Herman Deru yang hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan pentingnya dorongan terhadap masyarakat. Menurutnya, masyarakat perlu didorong untuk tidak hanya menjual bahan mentah, melainkan mulai mengolah rempah menjadi produk hilir. Upaya ini diyakini mampu memberikan nilai tambah ekonomi yang signifikan dan memperluas daya saing di pasar global. Festival rempah yang digelar menjadi ruang edukasi untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap kekayaan hayati daerah. Jika dikelola secara terarah, potensi rempah Sumsel dapat menjadi industri unggulan berskala ekspor. Kita akan dorong ini agar dapat menjadi sebuah usaha keluarga. Tapi usaha keluarga ini kalau dikumpulkan menjadi banyak, dia akan menjadi industri. Dan kita, pemerintah, provinsi, kabupaten, kota akan mendorong untuk hilirisasinya. Target kita ekspor. Ya. Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Sumsel, Febrita Lustia Hermanderu mengatakan pentingnya keterlibatan masyarakat. Ia menekankan peran aktif wanita untuk menggali potensi rempah di lingkungan masing-masing melalui gerakan terpadu. Ia juga berharap setiap daerah dapat mengembangkan rempah unggulan sesuai kondisi wilayah. Banyak sih sebenarnya, tapi kita harus mengajak masyarakat. Makanya saya ajak ibu-ibu untuk melalui wanita-wanita tani untuk bersama-sama. Misalkan kita mempunyai produk unggulan apa di situ di wilayah masing-masing, karena tanaman itu kan tidak semua harus rata. Jadi di wilayah itu belum tentu serai wangi bisa tumbuh dengan baik. Mungkin di daerah lain yang bisa tumbuh karena dia pegunungan. Dengan dukungan iklim lingkungan geografis dan tradisi yang kuat, tiap kabupaten kota di Sumsel diyakini memiliki peluang besar. Produk rempah daerah dapat dikembangkan menjadi komoditas ekspor yang dikenal secara luas. Pendengar, sudah lebih dari 2 bulan solar di Palembang mengalami kelangkaan. Pengendara mengeluhkan antrian panjang di SPBU yang berlangsung hingga berjam-jam setiap harinya. Kelangkaan bahan bakar minyak jenis solar dan biosolar yang terjadi di Sumatera Selatan hingga beberapa bulan terakhir menjadi keluhan sejumlah sopir yang harus mengantri sejak pagi tadi. Salah seorang sopir, Soiman, menuturkan dirinya harus rela menunggu sejak pagi hingga siang hari untuk mendapatkan bahan bakar jenis biosolar dan solar. Saiman juga menuturkan Sumatera Selatan yang notabene merupakan wilayah penghasil solar atau biosolar yang cukup banyak, namun nyatanya hingga saat ini sejumlah sopir harus mengantri untuk mendapatkan bahan bakar jenis solar dan biosolar tersebut. Dirinya mengharapkan agar hal ini dapat menjadi perhatian pemerintah pusat. Yo, pulang sama sini. Nah, berani mobil habis, nah, nunggu aja itu. Kalau aku 2 hari sekali ini sih. Di sini tak tentu juga aku, kadang di sini, kadang di Demang sana, di bandara sana. Bandara itu 2 jam tu lah antri. Itulah hasil bumi kemana, tapi sawit yang diadu kan. Bagi uangnya ini nih yang sawit apa nih?
Iya. Kita pakai. Nah, hasil minyak bumi itu kemana? Pemerintah kita dulu lah. Ngomong nangka bangsa rakyat mana lah. Selain dari pemerintah pusat, Soeman juga mengharapkan adanya upaya pengawasan dari aparat penegak hukum seperti polisi untuk mengawasi penjualan solar tersebut agar tepat sasaran. Nanti presidennya itulah apa Saro? Tempo hari langka dengan kamu 3 bulan dah. Lemak lagi ini panjang kan masa aku. Ini paling panjang ini. Paling panjang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan. Pendengar, produksi minyak dan gas bumi nasional belum mencapai target yang ditetapkan pemerintah hingga akhir 2025. Menanggapi hal itu, SKK Migas Sumbaksel terus mendorong penerapan kebijakan sumur migas rakyat sebagai solusi peningkatan produksi. Kepala Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Sumbaksel Safei Safri mengungkapkan bahwa produksi minyak dan gas bumi nasional saat ini baru mencapai sekitar 605.000 barel per hari BOPD, sementara kebutuhan nasional mencapai sekitar 1,5 juta BOPD. Karena itulah, menurut Safei, Indonesia masih terus melakukan impor migas untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Safei menjelaskan SKK Migas bersama kontraktor kontrak kerjasama K3S terus berupaya mengoptimalkan produksi melalui berbagai strategi peningkatan lifting, efisiensi operasi, serta eksplorasi sumber-sumber migas baru. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen nasional untuk mencapai target produksi 1 juta barel per hari di tahun-tahun mendatang. Selain itu, pemerintah juga mendorong penerapan kebijakan pengelolaan sumur migas masyarakat di sejumlah daerah penghasil, seperti Kabupaten Musi Banyu Asin, Muba, Provinsi Sumatera Selatan. Kebijakan ini bertujuan agar sumur-sumur tua yang ada dapat kembali produktif namun tetap dalam koridor hukum dan keselamatan kerja. Ketika saat ini semua tahu tidak ada lahan kosong, banyak masuk perkebunan, tumpang tindih dengan pertambangan yang lain, dan juga banyaknya masuk lokasi wilayah kerja itu di dalam kawasan hutan. Dan ini penting kami harus sampaikan, karena ketika masuk izin kawasan hutan, kita proses izin itu, di dalam izin itu ada kewajiban menyelesaikan dengan pengguna lahan sebelumnya. Maka apa yang akan dihadapi kami bersama K3S di lapangan? Kami sudah 7 turunan tinggal di sini. Maka kami minta lahan yang ikut dibebaskan, tetapi secara aturan kami tidak boleh membeli lahan tersebut karena lahan itu adalah lahan negara atau masuk di dalam kawasan. Jadi banyak teman-teman tantangan yang kami harus hadapi di dalam menghadapi untuk mendapatkan peningkatan produksi, agar apa yang diamanahkan di aspek kita Bapak Presiden. Safei menjelaskan pengelolaan sumur tersebut dilaksanakan melalui skema kerjasama antara koperasi, BUMD, UMKM lokal, sehingga manfaat ekonomi dari kegiatan tersebut bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Safei menambahkan Sumatera Selatan merupakan salah satu daerah dengan jumlah sumur migas terbanyak di Indonesia, mencapai sekitar 30.000 sumur yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Potensi besar ini perlu dikelola secara bijak agar mampu mencapai kebutuhan energi nasional sekaligus memberikan dampak ekonomi positif bagi daerah. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, PT KAI Divre 3 Palembang mencatat lonjakan jumlah penumpang sebesar 6% hingga September 2025. Angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. PT KAI Divre 3 Palembang mencatat peningkatan penumpang sepanjang Januari hingga September 2025. Jumlah penumpang mencapai 812.510 orang atau meningkat 6% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan sebesar 46.204 penumpang ini menunjukkan tren positif transportasi publik berbasis rel di Sumatera Selatan. Hal tersebut juga mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan KAI yang semakin membaik.
Manajer Humas KAI Driver 3 Palembang Aida Suryanti menyebutkan pertumbuhan penumpang tidak terlepas dari kualitas layanan yang ditingkatkan. Ia mengatakan kereta api saat ini dipilih karena aman, cepat, dan tarifnya terjangkau. KAI Driver 3 Palembang terus berkomitmen menghadirkan transportasi publik yang modern, ramah lingkungan, dan berorientasi pada pelayanan pelanggan. Dengan dukungan masyarakat dan kepatuhan terhadap aturan dapat menjadi pilihan utama transportasi. Ditambahkan Aida bahwa tarif tiket kereta mempengaruhi perhitungan inflasi nasional oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Namun harga tiket tetap dijaga terjangkau agar tidak memberatkan daya beli masyarakat umum. Tarif kereta Driver 3 mulai dari Rp32.000 untuk KA Bukit Serelo dan Raja Basah. Sementara KA Sindang Marga rute Kertapati Lubuk Linggau menerapkan skema tarif fleksibel sesuai waktu pembelian. KAI juga menyediakan promo Go Show untuk pembelian maksimal 2 jam sebelum keberangkatan. Dengan rute Kertapati Prabu Muli dikenakan Rp45.000 kelas eksekutif dan Rp40.000 kelas bisnis. Sementara itu untuk relasi Lahat Lubuk Linggau dengan tarif khusus Rp65.000 untuk eksekutif dan Rp55.000 untuk bisnis. Kebijakan ini diharapkan dapat mengisi okupansi kursi yang masih kosong di beberapa rute pilihan. Hingga September 2025, penumpang KAI Driver 3 tercatat 84.797 orang atau naik 0,72% dari tahun lalu. KAI juga akan terus meningkatkan pelayanan dengan kenyamanan dan ketepatan waktu. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Pro 1 Palembang di frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh melalui Play Store dan App Store Anda. Anda juga bisa menyimak siaran kami melalui streaming kanal YouTube RRI Palembang Pro 1. Pendengar, kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Muara Enim kembali mengaktifkan petugas penjaga pintu perlintasan rel kereta api di sejumlah titik rawan. Langkah ini diambil menyusul keluhan masyarakat terkait keselamatan lalu lintas di perlintasan tanpa penjagaan setelah petugas sebelumnya dinonaktifkan akibat habisnya masa lisensi dan kekurangan tenaga kerja pria di Dinas Perhubungan. Bupati Muara Enim Edison mengatakan pengaktifan kembali petugas merupakan upaya penjaga keselamatan pengguna jalan. Pemerintah juga meminta percepatan pemenuhan pegawai pria agar seluruh titik perlintasan dapat dijaga maksimal. Dalam sertifikat yang penting harus dijaga dulu. Nah, sertifikat itu kan administrasi kan. Nah, yang penting ada orang yang jaga situ sehingga masyarakat selamat lintas sambil kita melengkapi apa yang kurang dari sisi administrasi. Nah, saya lebih baik relnya ada orang daripada sertifikasi. Yang penting mereka kan sudah punya keahlian ini, artinya sertifikasinya bisa menyusul kita perbaharui, tapi orang yang kita tempatkan. Sebelumnya, kekosongan petugas membuat perlintasan kereta rawan kecelakaan karena tidak ada yang memberikan sinyal atau menghentikan arus kendaraan. Dengan aktifnya kembali petugas, masyarakat diharapkan merasa lebih aman saat melintas jalur kereta aktif di wilayah tersebut. Pemkab Muara Enim menargetkan seluruh pos penjagaan perlintasan dapat beroperasi penuh secara profesional. Petugas ditugaskan memberikan peringatan dini saat kereta melintas untuk mencegah kecelakaan dan memastikan kelancaran arus lalu lintas. Selanjutnya pendengar, kita beralih ke Kabupaten Banyuasin. Bupati Banyuasin Naskolani meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking duplikat jembatan Tanah Kering. Proyek strategis ini merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Kabupaten Banyuasin dan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Bupati Banyuasin Askolani secara resmi melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan duplikat jembatan tanah kering di Kecamatan Pulau Rimau. Kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat konektivitas antar wilayah di Kabupaten Banyuasin. Pembangunan jembatan tersebut akan menghubungkan 3 kecamatan sekaligus, yakni Suatape, Pulau Rimau, dan Selat Penuguan, yang selama ini menjadi jalur utama mobilitas masyarakat dan transportasi hasil pertanian maupun perikanan. Proyek strategis ini dilaksanakan atas kerjasama antara pemerintah Kabupaten Banyuasin dan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dalam acara yang juga dihadiri Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Bupati Askolani menegaskan bahwa pembangunan jembatan ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan pemerataan pembangunan hingga ke wilayah pesisir. Askolani juga menekankan bahwa keberadaan duplikat jembatan tanah kering akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan mempercepat arus distribusi barang dan hasil bumi masuk pertanian, perikanan, dan perkebunan yang membutuhkan akses transportasi yang andal. Puluhan tahun masyarakat mengharapkan jembatan baru duplikat daripada jembatan ini segera dibangun. Dari sejak awal saya menjabat di periode yang pertama, alhamdulillah periode kedua aja sama-sama Pak Gubernur ini bisa terwujud. Dan ini betul-betul harapan masyarakat kita, karena satu-satunya akses jalan menuju 2 kecamatan besar, 29 desa. Ya, kecamatan besar. Ya, melalui jalan ini. Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengapresiasi langkah cepat pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam merealisasikan pembangunan infrastruktur vital tersebut. Ia menegaskan pemerintah provinsi tetap berkomitmen mendukung pembangunan meskipun tengah melakukan efisiensi anggaran. Dengan pembiayaan sekitar mendekati 100 miliar melalui bantuan Gubernur Sumatera Selatan secara bertahap. Dari Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Siang ini produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Anda juga dapat mengikuti media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821 79279090 serta pesan chat melalui aplikasi RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edins mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pro 1 Kanal